Kalau masalah mati, sudah pernah saya jelaskan. Kalau ada seseorang yang selalu memiliki perasaan mengingat kematian, itu tanda-tanda keimanan teman-teman sekalian. Jangan dibuang itu. Karena untuk memunculkan perasaan akan mati, kemudian akhirnya terdongkrak untuk beribadah kepada Allah, itu adalah tanda-tanda keimanan. Sahabat Muslim, mungkin banyak orang bertanya-tanya bagaimana rasanya ketika meninggal dunia. Tentang bagaimana respon tubuh kita terhadap kematian yang akan terjadi nantinya. Kematian adalah sesuatu yang akan dialami suatu hari nanti, tetapi tentunya semua orang tidak tahu rasanya seperti apa. Dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 57 disebutkan, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Lewat salah satu ayat Al-Quran tersebut, Allah mengabarkan bahwasanya setiap jiwa akan merasakan maut, berpindah dari dunia ini, semuanya kembali kepada Allah, untuk diberikan balasan bagi setiap amalan mereka. Saat sedang sekarat hingga setelah kematian, tubuh akan memberikan respon yang berbeda ketika manusia ada pada kehidupan normal. Kehidupan normal sudah tentu dapat dirasakan dan disadari oleh semua orang. Tubuh ketika sehat atau sakit secara langsung dapat dirasakan di waktu yang bersamaan. Namun ketika seseorang hendak menuju kepada kematiannya, secara tidak langsung perubahan yang terjadi pada tubuhnya seringkali tidak disadari. Dilansir dari The Sun, seorang dokter membagikan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh saat bergerak perlahan menuju kematian. Ketika seseorang perlahan meninggal, terdapat sejumlah reaksi yang terjadi di tubuhnya. Pertama, jantung melambat. Jantung akan mulai berdetak lebih lambat yang pada gilirannya, darah akan dipompa ke seluruh tubuh lebih lambat dan tekanan darah akan turun, kata spesialis pengobatan paliatif di Science Focus, Dr. Catherine Manis. Saat itu, mungkin akan terasa damai atau mungkin mengalami kegelisahan dan kebingungan. Kedua, pernapasan berubah. Pernapasan akan mengikuti pola otomatis yang dihasilkan oleh pusat pernapasan di batang otak, kata Catherine lagi. Napas juga bisa menjadi lebih berat dan lebih berisik. Beberapa orang kehilangan indera mulut dan tenggorokannya, tapi ini terjadi tanpa tekanan yang jelas. Dan mungkin juga mulai bernapas lebih lambat dan dangkal. Napas bisa bergerak dari dalam ke dangkal dan dari cepat ke lambat dalam siklus berulang. Mungkin ada jeda dan pada akhirnya akan terhenti. Jantung akan berhenti setelah beberapa menit karena tidak lagi disuplai dengan oksigen. Ketiga, kesadaran yang keluar dan masuk. Menurut Catherine, orang yang meninggal mungkin terlihat seperti tidur dari luar, tetapi akan secara bertahap terhanyut dalam kesadaran untuk jangka waktu yang lebih lama saat mendekati akhir, mungkin tanpa menyadarinya. Saat bangun, orang-orang melaporkan telah tidur dengan nyenyak, tanpa perasaan tidak sadarkan diri, ujar dia lagi. Penelitian yang diterbitkan awal tahun ini menunjukkan, bahkan seseorang dapat memasuki kondisi meditasi. Para ilmuwan secara tidak sengaja menangkap organ yang paling kompleks saat dimatikan, menunjukkan potret kematian yang menakjubkan. Seorang pasien dengan epilepsi terhubung ke elektroensefalogram atau EEG sebelum mengalami serangan jantung.
Ini berarti 15 menit menjelang kematiannya terekam di EEG. Dalam 30 detik di kedua sisi detak jantung terakhir pasien, terlihat peningkatan gelombang otak yang sangat spesifik. Gelombang ini yang dikenal sebagai osilasi gamma, terkait dengan hal-hal seperti pengambilan memori, meditasi, dan mimpi. Ini bisa berarti, kemungkinan seseorang itu melihat semacam gulungan film tentang kenangan terbaik, meskipun hal ini masih memerlukan lebih banyak penelitian. Bagian otak yang diaktifkan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa seseorang bisa memasuki keadaan seperti mimpi yang damai yang terasa mirip dengan meditasi. Keempat, mungkin mampu merespons suara. Peneliti berpikir mungkin seseorang masih dapat mendengar suara pada saat-saat terakhir, meskipun tampaknya tidak responsif. Melihat aktivitas otak pada pasien koma pada 2019, mereka memperkirakan bahwa beberapa bentuk kesadaran mungkin terjadi pada akhirnya. Meskipun mungkin dapat mendengar, tetapi belum tentu dapat memahami apa yang sedang terjadi. Kami tidak memiliki cara yang terbukti untuk menyelidiki apa yang dialami orang saat sekarat, ujar Catherine. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa bahkan menjelang kematian, otak bawah sadar merespons suara-suara di dalam ruangan. Namun, masih belum diketahui seberapa besar pengaruh musik atau suara bagi orang yang sekarat. أنني بالصبر مؤتزر عقودا حسب عمري أنني